Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, syukur senantiasa kita haturkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala nikmat, rahmat, dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga kita bisa merasakan nikmat kesehatan, sehingga kita merasakan nikmat kesempatan, dan yang paling mulia dan paling utama, kita merasakan nikmat iman dalam diri kita. Mari kita jaga nikmat iman ini hingga nyawa terpisah dari raga kita. Salam dan salawat senantiasa tercurah kepada Nabiullah Muhammad SAW, pada keluarga beliau, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan kepada seluruh umat muslim yang senantiasa istiqomah dengan perjuangan beliau. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin Allahumma amin. Jemaah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan adalah bulan yang begitu mulia, satu-satunya bulan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Bukan Sya'ban, bukan Rabiul Awal, tapi Ramadan. Maka sungguh banyak keutamaan yang di dalamnya. Oleh karena itu, hadiah Ramadan ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya di sisa Ramadan ini. Namun jamaah sekalian, ada 3 golongan manusia, orang mukmin dalam menyikapi datangnya bulan Ramadan. Golongan yang pertama adalah golongan orang-orang yang beruntung. Ketika memasuki bulan Ramadan begitu bersemangat menyambut bulan Ramadan karena tahu keutamaan di dalamnya. Mengisi Ramadan dengan banyak ibadah, mengisi Ramadan dengan banyak sedekah, mengisi Ramadan dengan akhlak mulia. Masuk di pertengahan Ramadan, ibadah semakin digiatkan. Masuk di akhir Ramadan, ibadah semakin digiatkan. Hingga iktikaf di masjid, menunaikan zakat dan sebagainya. Dan berpisah di bulan Ramadan dengan penuh kesedihan karena mengetahui keutamaan di dalamnya. Maka sungguh golongan ini adalah golongan orang-orang yang beruntung. Golongan yang kedua adalah orang-orang yang menyambut bulan Ramadan dengan penuh semangat di awal. Masuk di pertengahan sudah mulai berkurang, masuk di akhir mulai berkurang, hingga berpisah dengan bulan Ramadan seperti biasa. Seperti tidak ada bekas dan tidak ada pemanfaatan atas datangnya bulan Ramadan ini. Golongan ini termasuk golongan orang-orang yang merugi, melewatkan Ramadan begitu saja. Dan golongan yang ketiga adalah golongan orang-orang yang justru menyambut Ramadan dengan kesedihan, menghambat pekerjaan menurutnya, menghambat aktivitas pikirnya. Bukan dengan ibadah dia mengisi bulan Ramadan, tapi justru dengan kemaksiatan. Sungguh na'udzubillah min dzalik. Semoga kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang ini, ke dalam golongan orang-orang yang celaka. Jamaah muslimin dan muslimat rahimakumullah, dalam menyikapi sisa bulan Ramadan ini untuk bisa menggapai akhir Ramadan ini dengan keutamaan dan kemuliaan, ada 3 perkara yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah niat. Niat lillahi ta'ala. Niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan yang begitu besar akan menjadi kecil karena persoalan niat. Dan amalan yang kecil yang rutin kita lakukan akan menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena persoalan niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu berdasarkan niatnya. Wa innamal likulli imrin ma nawa.
dan setiap perbuatan akan dibalas berdasarkan ayatnya. Faman kana hijratu ilallahi wa rasulihi hijratu ilallahi wa rasulihi. Dan barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Kalaulah Ramadan ini kita niatkan mendapatkan ampunan dari Allah, insya Allah niat itu akan menghantarkan kita kepada tujuan kita. Perkara yang kedua yang perlu kita jaga adalah ilmu. Ilmu jamaah sekalian. Karena syarat diterimanya perbuatan amalan itu ada dua. Yang pertama adalah niat lillahi ta'ala, dan yang kedua karena ada tuntunan dari Rasulullah SAW. Niscaya apa yang kita lakukan itu harus bersumber dari apa yang telah Rasulullah contohkan kepada kita semua. Faman amila amalan laisa alaihi amruna, barang siapa yang mengerjakan amalan yang tidak bersumber dari kami, fahuwa raddun, maka akan tertolak, kata Rasulullah SAW. Akan menjadi kesia-siaan, akan menjadi kerugian untuk kita beramal dengan begitu besar tanpa ada tuntunan dari Rasulullah. Dan yang ketiga adalah doa. Mengapa ini penting? Karena doalah yang akan mengukuhkan atas segala ikhtiar yang kita lakukan. Doalah yang akan menguatkan segala usaha dan upaya yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat, aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Maka sungguh jamaah sekalian, doa adalah senjata utama kita. Doalah yang akan menguatkan ikhtiar dan usaha kita. Doa yang menandakan bahwa kita adalah seorang hamba yang butuh kepada Rabb-Nya. Oleh karena itu, perkuat doa kita, semoga Ramadan ini kita raih kemuliaan di dalamnya. Semoga Ramadan ini menghantarkan kita kepada kemuliaan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga hati kita senantiasa berada di jalan hidayah dan jalan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mukallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya mukallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya mukallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang Maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami dalam agama ini. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Innaka antal wahhab. Innaka antal wahhab. Subhanallah rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nun wal kalami wa ma yasturun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.